kita man ahabba ayyabsutalahu fi rizqihi. Siapa yang ingin Allah luaskan rezekinya, wa yunsa'alahu fi ajalihi, dan Allah panjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaknya rancaki menyambung tali silaturahim, rancaki berkumpulan macam ini. Ujar Rasul, hal-hal seperti ini menyambung tali silaturahim, memperpanjang usia, memperpanjang umur, dan memperbanyak rezeki. Jadi amalan untuk sugih itu adalah banyaki kawan, banyaki sahabat. Insya Allah nyaman rezekinya. Dan rezeki itu Bunda, Masya Allah, ternyata setelah kita kaji, rezeki kita hari ini ada 3 saja. Rezeki kita hari ini ada banyak, ada 3 jenis. Apa rezeki kita yang 3 itu? Yang pertama adalah apa yang kita makan, bukan apa yang kita miliki. Ternyata rezeki itu apa yang kita makan, yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi hari ini Bunda yang Masya Allah, mungkin di dalam kulkasnya hibak makanan, di ruang di meja makannya banyak berbagai macam menu makanan, itu belum tentu rezeki kita. Silakan Bunda, ini masih banyak kosong, boleh. Ini masuk aja. Anu itu udah tahalang kan? Oh itu nih. Kita lanjutkan Bunda. Yang pertama adalah rezeki kita tuh apa yang kita makan. Yang kedua, apa yang kita pakai. Itu adalah rezeki kita. Jadi Bunda yang Masya Allah, hari ini mungkin kalau Ulun tanya, Bunda ada berapa lembar baju? Kalau Bunda-bunda di sini jangan tanya berapa lembar, berapa lemari baju dia. Itu belum tentu menjadi rezeki kita hari ini. Banyak sekali demi Allah di luar sana orang yang keluar dengan pakaiannya kemudian tidak kembali ke rumah. Sudah Allah jemput terlebih dahulu dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rezeki kita yang kedua adalah apa yang kita pakai. Semua yang kita pakai, semua yang kita miliki, pakaian semua akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pastikan Bunda, banyak baju, tapi pastikan baju-baju itu pernah digunakan untuk beribadah kepada Allah. Kan hari ini Masya Allah godaan kita banyak Bunda ya. Melihat Facebook, melihat WA, melihat Instagram, macam-macam yang bagus-bagusnya. Tukar, tumpuk, meninggal kita. Apa-apa, semua yang kita miliki pasti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga rezeki kita itu adalah apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan di jalan Allah. Duit yang ada di dompet kita belum tentu milik kita, tapi apa yang kita infakkan di jalan Allah. Ada orang yang tidak mampu, kita santuni, kita kasih. Celengan lewat kotak amal kita masukkan 10.000, 20.000, 50.000, itu milik kita. Itulah rezeki kita. Karena apa yang kita jalankan, kita berikan di jalan Allah, bukan untuk siapa-siapa, pasti akan kembali kepada diri kita. Maka rezeki kita ada 3 hari ini. Apa? Yang pertama, apa yang kita makan, bukan apa yang kita miliki, bukan apa yang ada di dalam kulkas, belum tentu punya kita. Barangkali ada tetangga, assalamualaikum, kita kasih itu makanan, berarti rezeki dia. Yang kedua, apa yang kita pakai, dan yang ketiga adalah apa yang kita sedekahkan. Maka perbanyak apa yang kita miliki dengan cara yang tadi, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini salah satu hal yang menjadikan kita Masya Allah memperbanyak rezeki itu adalah menyambung tali silaturahim. Dan pemutus tali silaturahim yang paling tajam itu adalah utang, bukan yang lainnya. Jadi ternyata pemutus tali silaturahim yang paling tajam itu adalah utang. Maka oleh karenanya kalau bisa hidup itu 2 yang kita hindari. Selama kita hidup ini masih punya 2 hal, maka hidup kita tidak akan tenang. Apa? Yang pertama utang, yang kedua musuh. Jadi kalau masih ada 2 hal ini, pasti nggak akan bisa hidupnya tenang. Banyak utang, nelpon malam, menerima telepon malam-malam itu sudah beruguban hati. Kalau pindah ditagih. Banyak utang. Begitu pula dengan banyak musuh. Banyak musuh itu padanya Anda kemana-mana ada tenang. Maka oleh karenanya perbanyak sahabat, perbanyak silaturahim agar kita tidak punya musuh. Masya Allah. Nah ini sebagai mukadimah dari ulun, bunda-bunda sekalian, semoga silaturahim kita hari ini senantiasa mendapatkan kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Bapak? Ada. Satu, dua. Anunya Pak?
Ya lanjut ya Ustaz. Nggih. Kemudian ada sebuah hadis baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sekelompok golongan manusia mereka berkumpul di dalam salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah. Yatluna kitabah, mereka di sana membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasuna bainahum, bahkan mempelajari ayat-ayat Allah. Illa nazalat alaikumus sakinah, melainkan Allah turunkan sakinah. Sakinah itu ketenangan batin, dan itu yang kita cari. Bunda sekalian, kenapa kita kerja berangkat pagi pulang petang? Ada yang berangkat petang pulang pagi, banting tulang, keringat luar biasa. Harapannya adalah kita mendapatkan harta. Mindset kita, pikiran kita sebagai manusia dengan harta, hati kita menjadi tenang. Tapi demi Allah, harta, pangkat, jabatan, kedudukan yang kita miliki tidak menjadikan kita menjadi hidupnya menjadi tenang. Tidak. Semakin banyak harta yang kita miliki, justru semakin sibuk kita. Ibu-ibu nih, kalau punya emas 2 kilo, kira-kira tenang lah hidupnya sih. Guringnya nyenyak lah. Nyenyak Masya Allah. Karena jam-jam 2 bangun, lihati, alhamdulillah aman. Meninggalkan takutan. Meninggalkan takutan. Ya. Anak jauh-jauh dari rumah harus terkunci dan sebagainya. 2 kilo yuk emas kadang kegampangan dia. Semakin banyak dana harta yang kita miliki, miliaran dana di rumah kita, semakin tidak tenang kehidupan kita. Ini menunjukkan bahwa harta, pangkat, jabatan, kedudukan itu tidak menjadikan hati kita tenang. Adolf Merkel, miliarder dari Jerman, miliarder itu kalau buka dompetnya isinya 1 ATM saja, tapi isinya miliaran. Tapi apa yang terjadi? Adolf Merkel itu ternyata dia bunuh diri dengan cara melompat di tengah rel kereta api. Frustasi kebanyakan duit. Adolf Merkel, miliarder dari Jerman. Kalau kita menganggap selama ini bahwa dengan pangkat yang tinggi, jabatan yang mentereng misalnya, kita menjadi tenang. G. Vargas, presiden Brazil, kalau tidak salah tahun 1954, itu menembakkan, dia tembak dirinya, jantungnya tepat di kantornya sendiri. Dia bunuh diri, dia frustasi, padahal dia sebagai seorang presiden. Masya Allah. Kalau kita menganggap Bunda bahwa hari ini ketenaran itu nama yang dikenal di mana-mana mampu menjadikan hati seseorang menjadi tenang, Michael Jackson. Kenal dengan Michael Jackson? Ini ibu-ibu Bunda ini kalau melihat dari usia kenal aja pimpinannya. Michael Jackson, the king of pop, raja pop dunia, bukan raja pop komplek, ada raja pop dunia. Apa yang terjadi dengan Michael Jackson? Apa yang terjadi? Apakah hidupnya tenang? Enggak. Michael Jackson itu pernah membooking mall supaya tidak ada orang yang masuk, supaya dia itu santai, nyaman belanja di mall. Karena selama ini ternyata Michael Jackson begitu keluar dari mobilnya, orang itu berkerumun mengejarnya, ingin berfoto. Enggak tenang hidupnya. Dan akhir hayatnya ternyata dia overdosis. Minum. Penenang jiwanya, penenang hatinya, overdosis, meninggal dunia. Ada lagi satu, Marilyn Monroe. Pernah dengar? Marilyn Monroe. Wah, ini ibu-ibu komplek, ini ibu-ibu yang santun di rumah aja nih. Marilyn Monroe, wanita tercantik sedunia, bukan se-RT, sedunia Bunda. Dinobatkan sebagai wanita tercantik pada masanya. Ketika dia mau tidur, Marilyn Monroe itu mesti mengkonsumsi obat penenang. Itu Marilyn Monroe. Dia nggak bisa tenang dalam hidupnya, tenar luar biasa. Siapapun ketika melihat wajahnya jatuh cinta. Banyak presiden yang jatuh cinta kepada Marilyn Monroe. Tapi pada akhir hayatnya pun tidak jauh beda dengan Michael Jackson, overdosis dan meninggal dunia. Ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan ingin menginformasikan kepada kita bahwa pangkat, jabatan, kedudukan, harta yang melimpah ruah tidak menjadikan kita menjadi tenang dalam hatinya. Tapi yang menjadikan hati tenang itu adalah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hati yang terpaut dengan Allah, hati yang terkoneksi dengan Allah, ini ternyata yang tenang. Makanya coba lihat di pengajian-pengajian dulu. Pengajian tuh baru duduk 2 menit, penguapnya sudah 5 kali. Saking tenangnya. Orang Jepang itu kan punya satu penyakit, nama penyakitnya adalah insomnia. Penyakit sulit tidur. Tapi orang Jepang itu terheran-heran kepada umat muslim. Umat muslim ini baru duduk 2 menit di pengajian, guring sudah.
Wah, ini saking tenangnya. Apalagi bunda ini kalau tahu Jumatan, nah bapak ini tahu kita ya. Kalau Jumatan tuh masya Allah, baru duduk hilang dah, baru duduk nih, komat sudah orang. Ini apalagi sudah sender tiang macam ini, masya Allah. Entah apakah setan apakah ada di sana, masya Allah. Saking damainya, saking tenangnya. Nah, kita nggak perlu menyewa hotel berbintang 5 dengan air yang gemericik, nggak perlu. Kalau mau tidur nyenyak, datanglah ke pengajian. Tuan gurunya berapi-api, jamaahnya berair-air. Itu ngantuk beratnya. Yang jelas adalah ketenangan jiwa itu adanya adalah hati yang terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dekat dengan Allah nggak ada yang ceritanya bunuh diri, tidak ada yang frustasi. Karena ketika dia punya masalah, maka dia gantungkan masalah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang diajarkan Ramadan kepada kita. 1 bulan penuh kita diajarkan qiyamul lail. Apa kabar qiyamul lail kita hari ini? Masih kata tahajud bunda di sepertiga malam? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih bunda ya. Masihkah bangun? Bangun, buka mihwarak. Batu guring. Kita sudah diajarkan 1 bulan kita dilatih, ayo dekat dengan Allah. Sebab hidup kita nggak ada yang tidak punya masalah. Ibu-ibu yang ada di sini angkat tangannya yang hidupnya tanpa masalah, ada? Nggak ada. Ada. Memang dari wajahnya adalah wajah-wajah yang punya banyak masalah. Dan ternyata kita ini bunda, manusia hebat bukan manusia tanpa masalah. Nggak ada manusia nggak punya masalah. Bahkan Nabi sekalipun punya masalah. Tapi manusia terhebat, manusia terbaik adalah orang yang ketika dia punya masalah, dia bangkit dari masalah dan mencari solusi kepada sang pemberi masalah. Siapa pemberi masalah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hari ini betapa banyak orang yang punya masalah, dia curhatnya di Facebook, curhatnya di Instagram. Apakah selesai solusi? Adakah solusi di sana? Enggak ada. Justru tambah solusi. Justru tambah masalah. Nggak ada solusinya. Karena orang yang membaca masalah kita di Facebook, di Instagram, bisa saja masalahnya jauh lebih besar daripada masalah kita. Kita menganggap hari ini bunda masalahnya masalah luar biasa Ustaz. Di luar sana banyak jutaan manusia yang masalahnya jauh lebih besar daripada masalah kita. Maka masalah terbaik adalah masalah yang kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertiga malam pian bangun karena ada waktu-waktu yang mustajab. Salah satunya adalah di sepertiga malam. Lagi pindah kada tapi punya bayangan, pindah muci. Sembayangkan di tengah malam tuh. Tidak perlu ambil air wudhu, sejadahnya pasti hingga kepala sini. Allahu Akbar. Nyaringnya dikit. Allahu Akbar. Jangan sedikit-sedikit bangun juga. Tuntung Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Angkat tangan pian. Ya Allah ya Rabb. Lihat lagi ulun ya Allah. Kenapa? Umut-umut guring aja gawiannya ya Allah. Masya Allah. Curhatkan kepada Allah. Jangan curhat kepada manusia. Jangan curhat kepada tetangga. Jangan curhat kepada tetangga. Curhatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, pian yang memberikan masalah, maka pian pula yang memiliki solusi. Maka berikan solusi terbaik ya Allah. Kadang mau juga sembahyang masih sudah disembahyangkan, bacakan Yasin. Tuntung sembahyang, ambil Quran, Yasin, bacakan sini. Insya Allah hatinya akan menjadi hati yang lembut. Maka kita ini hidupnya tidak ada yang tidak punya masalah. Semua kita punya masalah. Dan sebaik-baik masalah adalah yang kita gantungkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pembelajaran yang diajarkan Ramadan kepada kita. Insya Allah kalau kita dekat dengan Allah, Ramadan mengajarkan kita baca Quran. Apa kabar Quran kita hari ini? Apakah Quran kita sudah enggak dibuka lagi? Nanti Ramadan tahun depan ya kita buka lagi. Bunda, mungkinkah tahun depan kita masih ada? Ramadan setiap tahun pasti ada. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita masih ada di Ramadan tahun yang akan datang? Betapa banyak orang yang hari ini sehat, ternyata besok meninggal dunia. Betul? Maka oleh karenanya bunda sekalian, apa yang sudah diajarkan Ramadan kepada kita, ayo kita laksanakan, kita lanjutkan. Kita hidupkan langgar, kita hidupkan masjid. Di kompleks ini ada masjid, musola ada, Masya Allah. Itu hidupkan.
Ibu-ibu ke masjid bolehkah? Boleh, selama tidak mengandung fitnah. Kalau mengandung fitnah lebih baik di rumah saja. Tapi kalau untuk memakmurkan musola, memakmurkan masjid, silakan. Pakainya biasa saja. Jangan ke masjid, ke musola, pakaian emas 2 kilo dipakai. Wanginya luar biasa. Ketika orang memandangnya, oh ini bini siapa lah, timbul sesuatu. Nah itu yang enggak diperbolehkan. Wanita itu lebih baik sembahyang di rumah kalau mengandung fitnah. Tapi selama itu untuk memakmurkan masjid, mengisi musola, silakan bunda, silakan memakmurkan masjid. Masya Allah. Di luar sana, ulun hitung dari veteran. Ulun dulu kan di veteran dan ulun rancak mengisi pengajian ibu-ibu di veteran. Dari veteran ke rumah ulun itu, ulun hitung tuh langgar tuh sekitar kalau tidak salah 13 atau 13 langgar. Satu pal kena ada langgar sebelah kanan, satu pal ada langgar sebelah kiri. Itu baru di pinggir jalan. Belum lagi di dalam komplek-komplek. Di Banjar ini Masya Allah, kalau boleh kita katakan kota Banjarmasin adalah kota 1000 masjid, 1000 langgar. Tapi tugas kita terberat hari ini adalah bukan seberapa banyak langgar kita, seberapa banyak yang mengisi langgar. Subuh tenang, nah di langgar itu siapa yang mengisi? 75 tahun ke atas. Subuh ya kayak mana anak-anak muda yang katanya otot kau tulang besi? Nggak ada. Masya Allah. Maka pas kalau anak-anak kita pondokkan, kita burdikan, mereka inilah nanti yang akan memakmurkan masjid, yang akan menghidupkan langgar. Mereka yang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Kan beda. Kalau yang azan saja seperti radio rusak, gimana kita mau semangat datang ke masjid? Tapi kalau yang azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, suaranya bagus, merdu. Yang menjadi imamnya adalah orang yang fasih. Datang kita sana, nyaman kita sembahyang di masjid. Tapi kalau makmur, kita tidak bisa memakmurkan masjid. Masjid tidak pernah diurus, musola tidak pernah dijenguk ke sana. Yang datang ke sana adalah orang-orang yang sudah usianya 90 tahun ke atas, sudah diintai malakul maut itu. Ya, gimana lah kita mau sembahyang? Takbir saja Allah, gemetar. Makmumnya takut sampai kadang-kadang di sujud terakhir itu. Kalau kita rabah di tengah jalan di sini. Maka oleh karenanya bunda Masya Allah, makanya kan kalau pembelajaran Ramadan itu kita terapkan, baca Quran kita kembali, kita hidupkan masjid, kita makmurkan. Masya Allah, insya Allah hati kita akan menjadi tenang, hati kita hidup itu akan menjadi damai saat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana supaya istiqamah dalam ibadah itu? Yang pertama, kita tahu mana ibadah yang kita kerjakan. Bunda, kalau mau sholatnya itu menjadi sholat yang bermakna, sholat yang nikmat, maka sholatlah dengan menggunakan bahasa hati. Sholat dengan menggunakan bahasa hati itu berbeda dengan sholat hanya kita membaca saja. Contoh seperti ini bunda, Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Allahu Akbar, hati kita mengatakan Allah Maha Besar, ya sudah begitu saja. Tapi kalau kita menggunakan bahasa hati, Allahu Akbar, ya Allah, Engkau yang Maha Besar, dunia ini kecil, hamba kecil, pekerjaan kecil, semua ini kecil, Engkau yang Maha Besar, ya Allah. Kita sedang berhadapan dengan yang Maha Besar. Masalah kita semuanya kecil, maka kita Allahu Akbar. Orang bisa tersenyum ketika melaksanakan sholat. Boleh nggak usah sholat tersenyum? Boleh, asalkan jangan tertawa. Senyum aja dikit boleh. Kenapa Pak Bunda? Mau menangis saja boleh. Sahabat itu ada yang sholatnya sampai pingsan menangis. Ada yang pingsan, kenapa? Karena meresapi maknanya. Sholat menggunakan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Gunakan bahasa hati. Bunda, Bismillahirrahmanirrahim itu apa artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu terjemahan. Itu terjemahan. Maka gunakan sholat itu menggunakan bahasa hati. Apa bahasa hatinya? Sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa hatinya adalah temani hamba ya Allah. Temani hamba ya Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Kalau kita menyebut nama seseorang misalnya, itu kan harapannya seseorang itu datang menemani kita. Dalam kondisi takut kita mengatakan ibu, mama, apa harapannya? Mama datang hadir menemani kita. Begitu pula ketika Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, maka hati kita mengatakan temani hamba ya Allah. Terus seperti itu. Ulun pernah mengikuti pelatihan MRS, menemukan rasa dalam sholat. Masya Allah. Ketika kita sholat dengan menggunakan bahasa hati, sholat itu akan lebih bermakna. Ibu-ibu kenapa ketika melihat sinetron itu bisa menangis?
menghayati. Dia melihatnya bukan hanya dengan menggunakan kedua mata, tapi dia menggunakan hatinya. Begitu pula ketika kita sholat, Allahu Akbar, gunakan bahasa hati kita. Dan inilah yang bisa menjadikan sholat kita menjadi khusyuk. Khusyuk itu apa, Ustaz? Khusyuk itu dalam fikih adalah hudurul qalbi, hadirnya hati kita saat sholat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Hati kita mengatakan, temani hamba ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Bahasa hatinya atau terjemahannya adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maka bahasa hatinya adalah ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, hanya Engkau yang kucintai ya. Dan seterusnya sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ada bahasa hati. Sehingga ketika sholat kita bermakna, insya Allah kita bisa istiqomah di dalam melaksanakan ibadah sholat yang sudah diajarkan Ramadan 1 bulan penuh kepada kita semua. Nah, ini saja bunda sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan suatu saat lagi kita bisa berjumpa, bersilaturahmi kembali untuk bisa kembali belajar lagi. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.